Dalam kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun diterangkan, telah diketahui secara umum bahwa pada akhir zaman seorang tokoh dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi pasti akan muncul memperkuat Islam dan menegakkan keadilan. Kaum muslimin akan mengikutinya dan dia akan menguasai kerajaan Islam. Dia akan disebut Al-Mahdi. Kemunculan Dajjal dan apa yang ditimbulkan sesudahnya termasuk sebagian syarat akan datangnya hari kiamat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi. Setelah munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa kemudian turun dan akan membunuh Dajjal dengan dibantu oleh Imam Mahdi, serta menjadikan Imam Mahdi sebagai imam sholatnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan melalui Asim bin Abi An-Najid dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, seandainya tidak tersisa dari umur dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga Allah mengutus di dalamnya seorang laki-laki dariku atau dari Ahlul Baitku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Menurut Imam Tirmidzi dari jalur perawi yang sama, dunia tidak akan hancur sampai orang-orang Arab diperintah oleh seorang laki-laki dari Ahlul Baitku yang namanya akan sama dengan namaku. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Amron Al-Qoton, dari Qatadah, dari Abu Nadroh, dari Abu Sa'id, Rasulullah mengatakan, Al-Mahdi adalah dariku. Dia memiliki dahi lebar dan hidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan pemerataan dan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Dia akan memerintah 7 tahun. Imam Tobroni dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan Rasulullah sedang bersama Ali bin Abi Thalib berada di sebelah kiri beliau dan Abu Abbas berada di sebelah kanan beliau. Tiba-tiba Abu Abbas dan seorang lelaki dari Ansor saling mencela. Sahabat Ansor itu berkata kasar kepada Abu Abbas. Maka Nabi memegang tangan Abu Abbas dan tangan Ali seraya bersabda, akan muncul seorang pemuda dari keturunan ini yang akan memenuhi bumi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Dan akan muncul seorang pemuda dari keturunan ini yang akan memenuhi bumi dengan persamaan dan keadilan. Jika kalian melihat hal itu, maka berpeganglah kalian pada pemuda At-Tamimi, karena dia akan muncul dari timur. Dia adalah pembawa panji Al-Mahdi. Ibnu Abi Wasil mengatakan, telah dinyatakan dalam hadis bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Turun di antara dua hal yang berwarna kekuningan, yaitu dua pakaian berwarna kunyit terang. Dia akan meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Rambutnya begitu panjang, seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari penjara bawah tanah. Ketika dia menundukkan kepalanya, maka air akan menetes.
Dan ketika dia mengangkatnya, maka perhiasan yang menyerupai mutiara tertuang darinya. Di hadis lain disebutkan, perawakannya tegap, berkulit putih kemerah-merahan. Di hadis lain juga disebutkan, dia akan menikah di Gorbun. Dia akan mengambil seorang perempuan dari suku Badui sebagai istrinya. Dan istrinya akan melahirkan anak-anaknya. Nabi Isa akan wafat setelah 40 tahun. Ia juga akan mengatakan bahwa Nabi Isa akan meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di sisi Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.